Oke Mas, kita bisa langsung mulai. Oke, ya selamat malam semuanya. Malam Di Mas. sini saya akan mempresentasikan sebuah project open source yang saya buat dengan nama TVPN 2. Ya, project ini sudah dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi baru-baru ini kita mulai aktif. Yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengurusi ini. Yang sekarang TVPN kita tambahi suffix 2 ya. Berarti ini sudah ini project yang kedua. Sebelumnya TVPN gitu aja namanya, terus sekarang diganti jadi TVPN 2 ya, karena ada perubahan yang masif. Yang dulunya masih pakai sistem call select, sekarang sudah menggunakan menggunakan POL, dan kita akan melakukan integrasi ke IO Urinx. Sini saya akan share screen ya. Saya mulai share screen di sini. Ya, sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah Mas, sudah. Jelas. Gimana? Oke. Jelas atau enggak? Halo? Halo. Gimana Mas? Sudah jelas? Jelas Mas. Yang lainnya nggak tahu nih pada diam. Oh enggak, Jelas. lanjut. Lanjut Mas. Oke, langsung kita mulai ya. Ini judulnya. Ini link repository-nya. Kami host di GitHub ya. Oke, yang pertama kita akan introduction dulu. Apa sebenarnya TVPN itu? Ya, TVPN itu adalah software VPN yang kali ini hanya support di platform Linux ya. Dibuat dengan bahasa pemrograman C, dan kita menggunakan ePOL system call ya, ePOL system call set ya, seperti ePOL add, ePOL del, ePOL wait, dan sebagainya. Itu kita menggunakan ePOL semua. Yang untuk event loop-nya dulunya kita menggunakan POL, tapi sekarang sudah scale menjadi ePOL ya, karena ePOL lebih scalable dan kompleksitinya bisa O1 hanya untuk ePOL weight-nya. Kemudian software ini sudah kita tes ya di kernel versi 4 sampai sekitar versi 4 kita sudah tes berhasil, dan sekitar versi 5 juga sudah 5.15 ya yang baru sekarang. Sudah kita tes dan berjalan lancar. Dan ini juga low overhead data transfer. Kita menambahkan metadata di dalam paket yang kita pakai itu sangat sedikit, hanya 4 bytes ekstra, 4 bytes. Kemudian software ini kita menggunakan HPC emergency support. Saat ini hanya untuk arsitektur x8664 ya, yang HPC emergency. Jadi kita belum bisa mensupport misal ARM, terus PowerPC dan lain sebagainya. Saat ini untuk HPC emergency belum support, tapi untuk TVPN sendiri sudah support, sudah dites di arsitektur PowerPC, dan di ARM juga sudah dites, dan beberapa ada yang tes di Raspberry ya. Yang pertama saya akan memperkenalkan internal data struktur dari TVPN. Jadi ada dua hal utama dalam data struktur ini. Yang pertama adalah klien paket dan server paket. Klien paket ini adalah paket yang dikirimkan oleh klien ke server. Jadi ketika kita melakukan request ke sebuah website, nanti interface yang ada di mesin kita akan mengenerate sebuah paket. Paketnya ada IPv4 dan IPv6. Nah, paket itu bagaimana bisa masuk ke dalam software VPN? Kita lakukan packing. Nah, data struktur yang kita pakai untuk packing klien paket seperti ini. Kita ada 6 jenis paket ya.
mulai dari 0U sampai 5U. Ini U ini maksudnya unsigned. Artinya tidak ada angka yang negatif di sini. Nanti kita menggunakan unsigned integer 16 bit nantinya. 8 bit untuk klien paket kita menggunakan 8 bit tipenya. Ya, jadi saat ini ada 6. Saat ini ada 6 jenis paket yang kita gunakan untuk packing setelah baca dari read interface masuk ke software, kita pack menjadi salah satu dari ke-6 ini. Setelah itu kita kirim ke server, nanti di unpack di server lagi masuk ke write interface-nya ya. Jadi ada 6 ini, kemungkinan bisa tambah lagi paketnya. Bertambahnya fitur kita juga akan menambah ini kemungkinan. Nah, seperti ini bentuk struknya. Yang pertama itu adalah tipe. Tipe ini adalah yang berisi 6 jenis tadi. Untuk menentukan jenisnya ya. Byte pertama dalam paket tersebut adalah tipe. Nah, kalau byte-nya misalnya berisi 0, berarti itu adalah paket untuk handshake. Berikutnya kalau berisi 1, berarti itu untuk autentikasi. Kalau berisi 2, untuk net data, dan seterusnya. Dan berikutnya ada padding. Padding ini hanya untuk padding saja. Karena kita tidak mau ada extra padding di sini nanti. Ingat, di sini U16 kita butuh alignment 2 byte ya. Karena kini kita butuh 2 byte, berarti kini sebelum 16 ini, sebelum integer 16 kita harus punya 2 byte agar tidak ada extra padding di sini. Bisa juga kita menggunakan attribute back, tapi nanti tidak portable ya, agar lebih cocok kita menggunakan padding ini agar tidak perlu mengubah-ubah. Nah, berikutnya setelah ini berarti kan ini ada 4 bytes ya. Ini metadatanya hanya ada 3 ini. Yang ini 8 bit, 16 bit, berarti ada 4 bytes ya. Berarti yang ini tipe ditambah padding ini sudah 2 bytes. Lalu len ini 2 bytes. Nah, setelah itu ini datanya itu bebas, ukuran berapa saja, tapi kita estimasi maksimal sampai 4 kilobyte ya. 4 kilobyte saya rasa tidak akan melebihi ini karena MTU untuk general konsumen seperti ini hanya sekitar 1.500 MTU-nya, maksimum transmission unit-nya ya. Jadi paket yang dikirim dalam 1 kali send dan yang diterima dalam 1 kali receive itu hanya 1.500. Nah, untuk kita belum support untuk jumbo frame ya. Jumbo frame itu MTU-nya bisa sampai 9.000-an. Nah, kita belum mensupport itu, kita hanya mensupport general konsumen biasa yang misal kita internetan biasa seperti penggunaan di laptop seperti ini kan paling-paling MTU hanya 1.500 maksimal. Nah, berikutnya di sini offset assert ini untuk assertion ketika compile time saja ya. Jadi offset assert ini hanya untuk memastikan bahwa tipe ini berada di indeks ke 0. Lalu padding ada di indeks ke 1. Lalu len ada di indeks kedua, seperti itu. Nah, di sini kan satu byte ya, 1 byte berarti mulai dari 0. Nah, lalu sebelah kanannya lagi berarti sebelah kanan paketnya, sebelah kanan tipe paketnya ada paddingnya 1 byte juga. Setelah itu len ini adalah panjang paket. Nanti ini metadata untuk menentukan di union ini ukurannya berapa besar gitu, yang len ini. Kalau padding len ini nanti hanya untuk padding saja ya, agar memenuhi alignment integer 16. Nah, berikutnya di sini ada handshake. Handshake ini ada di dalam union. Semua yang ada di dalam union harus berarti offset ke-4 ya, karena offset ke-0 itu untuk tipe, offset ke-1 itu untuk padding len, kemudian offset ke-3 itu untuk len. Nah, len itu ada 2 bit, berarti untuk offset offset kedua dan offset ketiga diisi oleh
LAN. Lalu offset keempat mulai kita isi dengan data paket apa ini isinya. Misal ada tune data, out, atau handshake. Nah, raw ini bisa kita pakai dengan bytes bebas, diisi apapun bebas. Lalu size asset ini hanya assertion ketika compile time saja. Ya, ukuran struct ini harus sekian, 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4K ya. Jadi ini yang 2 ditambah 1 ditambah 1 ini metadatanya, 4K ini adalah unionnya. Seperti itu. Nah, lalu kita mulai ke yang paket yang ini tadi, handshake. Handshake itu ada seperti ini struknya ya. Ini kan kita di sini ada union tadi. Nah, ketika kita mengisi tipenya ini dengan paket handshake, maka sisi yang satunya, servernya akan menganggap struk tersebut menggunakan union yang tipenya ini, paket handshake, struk paket handshake. Nah, di dalam paket handshake ini ada tiga field lagi ya. Yang pertama adalah core, min, dan max. Core ini adalah current version klien saat ini. Lalu min ini adalah versi minimal yang disupport oleh klien saat ini. Dan maksimal ini maksimalnya berapa versi yang disupport. Jadi ini hanya untuk portability saja. Apakah ketika kita menggunakan versi tertentu, servernya menggunakan versi yang lain, apakah masih support atau tidak, nanti kita bisa melakukan decision menggunakan paket handshake ini. Nah, di sini ukuran struk paket handshake ini sebesar 32 bytes ya. Sudah terlihat dari offset assertnya ya. Jadi current ini berada di offset 0, lalu ditambah 32 ya, 32 tambah lagi 64, dan ukuran totalnya untuk handshake adalah 96 bytes. Berikutnya untuk autentikasi sangat simpel sekali ya. Ini menggunakan C-string saja, menggunakan username dan password masing-masing 256 bytes. Totalnya 512 bytes ukurannya. Jadi untuk autentikasi kita mengirim paket sebesar 512 bytes ditambah metadata 4 bytes. Berarti 516. 516. Terus sebentar. Ini yang paket tune data ini adalah data yang berasal dari interface, network interface ya. Jadi ada IP header. Setelah itu ada raw-nya. Raw-nya kita, karena data dari interface ini kan random ya, tergantung isi request-nya. Jadi kita menggunakan raw ini hanya untuk pokoknya ini berupa bytes, kumpulan bytes gitu aja. Kita nggak peduli isinya apa, langsung kita masukkan ke network interface di server. Dari klien mengirim, langsung kita menggunakan syscall write. Dari sini offset asset ya. Semuanya ini IP header dan raw semuanya ada di offset 0, dan ukuran paket maksimal 4000 ya, 4096 atau 4K ya. Tapi ini ada optimisasinya. Ketika ngirim dia tidak sepenuhnya 4K. Bisa hanya sedikit saja, tergantung paketnya. Yang ini khusus, yang ini pengirimannya tidak langsung 4K. Jadi misal paketnya kecil ya tetap kita kirim sesuai ukuran paketnya. Jadi tidak selalu 4K ya ini. Berikutnya adalah requesting ya. Ini request sinkronisasi dari klien ke server. Jadi ini requesting paket does not have extra metadata ya. Jadi cukup 4 byte saja. Jadi yang tipe, padding, dan panjangnya. Panjangnya 0. Kalau requesting panjangnya 0. Begitu juga dengan synchronize ya. Jadi kalau klien menerima request synchronize, akan membalas dengan synchronize. Menggunakan ini synchronize. Berikutnya
Close ini adalah ketika menutup ya, kita menutup koneksi. Ketika kita mau menutup softwarenya, nanti si software ini akan mengirim paket close ke server kalau sudah terkoneksi. Kalau belum terkoneksi ya tidak. Ya. Close packet does not have any extra metadata. It just sends a packet close then close the connection after it gets ACK. Ya, jadi menunggu ACK ya, ACK dari server. Setelah dapat ACK langsung nutup software. Ukurannya sama ya, 4 byte ya. Jadi U8 sama U16. Jadi 1 byte, 1 byte, 2 byte. Oke, itu untuk yang server. Untuk server berikutnya yang ini server ini yang baliknya, yang sebaliknya. Ya. Jadi dari server ke klien itu punya paket yang berbeda. Nah, kita menggunakan stroke ini ya. Metadatanya sama, tipe, padding dan length. Nah, tapi di sini ada ekstra ya, ada ekstra outrest dan HS reject. HS reject ini untuk misal, ini versinya tidak cocok, kita mengirimkan handshake reject. Nah, totalnya sama ya, 2 plus 1 plus 1 plus 4K. Dan untuk outrest ini untuk berupa respon, dan juga kita akan mengirim private IP ke klien. Jadi ketika melakukan koneksi, server akan memberikan sebuah private IP yang IP tersebut hanya valid di dalam virtual network interface VPN-nya nantinya. Nah, setelah itu klien menambahkan menggunakan IP RDDR add ya, seperti komen biasa untuk menambahkan IP ya. Setelah add, nanti mulai bisa kita melakukan koneksi ke server melalui virtual network interface-nya. Nah, berikutnya di sini handshake ya, sama seperti tadi. Ada, nah ketika autentikasinya itu sukses, ya, maka kita akan mengirimkan paket ini dari server. Nah, ini di sini ada struct if info. Ini sebenarnya adalah network interface-nya yang konfigurasinya. Kita di PPT-nya nggak ada ya. Ini ada di sini. Sebentar. Kita cek di sini, langsung ke source code-nya ya. Nah, jadi yang untuk interface info ya ada seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah dev. Dev ini adalah device name. Device name itu kalau dari server kita isi null char semua ya. Null char semua sebesar ini device name size. Lalu berikutnya IPv4 ya. IPv4 underscore pub ini adalah public IP dari servernya. Jadi public IP dari VPN ini ketika dipakai kita tampak sebagai IP berapa. Nah, itu IP publiknya. Nih. Lalu IPv4 yang ini isinya adalah IP private dari VPN-nya. Jadi hanya valid di virtual network interface-nya. Berikutnya adalah netmask ya, netmask ya, untuk netmask-nya, netmask jaringannya. Dan di gateway ini adalah default gateway untuk VPN-nya. Ya, jadi kan ada 2 default gateway. Yang pertama dari default gateway untuk internetnya sendiri, lalu ada default gateway untuk VPN-nya. Ya, jadi ada 2. Nanti yang default gateway VPN-nya itu bisa melakukan override ke default gateway yang aslinya, yang internetnya, sehingga semua internet di forward ke VPN seperti itu. Nah, di sini kami juga mempersiapkan untuk IPv6 support, tapi saat ini belum ya. Nanti kita menggunakan makro passing di sini. Di sini ada makronya. Jadi ketika ada makro tvpn underscore IPv6 support di sini, maka nanti di sini muncul juga ya. Ini sama seperti ini, tapi IPv6. Nah, berikutnya ada MTU ya, MTU. Jadi setiap interface punya MTU sendiri-sendiri. Yang untuk internet ada interface-nya sendiri, yang untuk VPN yang khusus virtual network interface-nya juga butuh MTU. Nah, ini kita menggunakan MTU biasanya cukup di sini. Nah, MTU kita menggunakan
1470 defaultnya ya. Nggak sampai 1500 ya. Bisa nanti biar cukup, misal kalau default internetnya hanya 1500, kita menggunakan 1440 di virtual network interface-nya ya. Di sini juga banyak static assertion, ini untuk compile time saja ya. Jadi misal kan ketika beda arsitektur itu struct itu bisa berubah ya nilainya, apa ukurannya. Nah, untuk menghindari itu kita perlu menggunakan static assertion. Jadi ketika dikompil di arsitektur lain kan bisa jadi long bisa jadi 8 bytes, bisa jadi 4 bytes kan. Tidak ada standarnya. Misalkan seperti itu terjadi, kita sudah melakukan static assert. Jadi nilainya sudah kita tentukan secara statik di sini. Jadi akan gagal compile dan nggak akan merusak runtime-nya. Jadi ya sudah, mending digagalkan dari awal sekalian daripada hancur di runtime-nya seperti itu. Maksudnya seperti itu untuk static assert-nya. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang sini, di sini tadi. Nah, di sini ada paket tune data ya yang seperti tadi. Ini harusnya server, ini salah ketik tadi. Ya, sama seperti tadi. Nah, berikutnya ini untuk workflow-nya. Bagaimana TVPN2 itu bekerja? Yang pertama, paket datang dari client network interface. Lalu kita melakukan read syscall. Kita baca dari interface-nya, lalu kita datanya menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan di internal data struktur dengan tipe paket tune data ya. Lalu kita melakukan pengiriman menggunakan send 2 syscall. Kalau untuk UDP itu kita menggunakan send to syscall, yang sekarang menggunakan send to syscall. Dulunya sebelum ini kita juga support TCP, tapi saya drop karena performanya kurang bagus kalau yang TCP ya. Sebenarnya TCP itu reliable, cuma tidak secepat UDP untuk VPN software. Ini masih saya perbaiki lagi yang TCP. Nah, lalu kita melakukan pengiriman masuk ke server. Nah, server juga ada. Jadi ini ada TVPN juga di server, harus menyalakan TVPN. Nah, di TVPN tersebut akan melakukan receive ya. Akan receive, lalu kita unpack datanya. Ketika kita unpack, kita akan mendapatkan struct IP header dan body dari paket tersebut. Lalu kita melakukan write system call masuk ke interface di server. Nah, ini definisinya ada di sini ya. Struct IP header definition ada di sini. Ini bisa kita buka nih. Ya, ada di sini. Ini dari Linux kernel ya, sudah ada ya. Ini sudah lama sekali nggak berubah, ini sangat stabil. Kalau sampai ini berubah mungkin bisa breaking change ya. Perlu ubah banyak sekali kalau ini sampai berubah. Jadi ini sudah standar ya, IP header seperti ini. Yang pertama itu ada IHL, terus ada version. Nah, ini untuk Little Endian dan Big Endian juga strukturnya berbeda. Ini kan bit field ya. Jadi per byte-nya itu bisa terbalik kalau misal dari Little Endian ke Big Endian machine. Nah, untuk kami pernah juga mengalami masalah juga seperti ini ketika testing di arsitektur PowerPC. Nah, PowerPC itu Big Endian, kita developnya di x86. Kita nggak sadar kalau ada perbedaan endianness di situ. Akhirnya yang di PowerPC MTU-nya sangat tinggi, jadi sangat tinggi. Ternyata salah di endianness-nya. Ya, sudah. Biasanya kami diskusikan di grup ini, di grup TVPN ini kami diskusikan di sini. Ya. Nah, ini juga ada patch ya. Nah, orang-orang juga sering ngirim patch ke sini. Misal, nah ini untuk TVPN juga ini patch TVPN ya. Kita menggunakan seperti development menggunakan patch ya. Misal butuh patch apa itu kita kirim di sini. Nah, mereka ngirim patch terus saya review. Kalau menurut saya bagus, langsung saya apply patch-nya ya. Nah, ini kemarin ada masalah nih pas testing ada build error. Nah, terus saya komplain, terus ini dibuat fix-nya seperti ini. Nah, jadi development-nya kita menggunakan Telegram dan email.
Ya, karena ada satu kontributor yang di luar ya, jadi nggak punya Telegram. Nah, itu kita mainnya menggunakan email dan GitHub. Berikutnya lanjut ya, lanjut ke sini. Yang tadi. Oke ya, ini setelah di unpack IP header plus body-nya, nah kita melakukan write ke network interface-nya. Nah, setelah itu di sini kita mulai melakukan filter-filternya. Jadi ada onion routing juga. Jadi kita support Tor network di sini. Nah, untuk onion routing ya kita menggunakan net filter. Jadi ada IP table. IP tables kita cek ya. Jika destination-nya itu ada di Tor network, langsung kita direct ke Tor daemon di sini. Jadi mulai dari EVES ya. Jadi setelah melakukan write system call, nah itu kan masuk ke kernel. Nah, setelah ke kernel dari interface itu kita melakukan pre-routing ya. Yang sering megang jaringan pasti paham pre-routing ya. Itu kita cek dulu destination-nya apakah ada di Tor network ya. IP-nya, IP targetnya. Nah, ini kalau memang berada di Tor network, kita redirect menggunakan destination NAT ya, network address translation, destination network address translation. Kemudian masuk ke transparent proxy di sini, ada transparent proxy, terus masuk ke Tor daemon. Nah, ini mulai post routing di sini. Post routing kita source address-nya. Jadi ketika post routing itu kita bisa antara mesh queries dan SNAT. Nah, kita menggunakan SNAT ya. Source network address translation, kita ubah source-nya agar match dengan TR proxy di sini. Setelah masuk ke transparent proxy, dia masuk ke Tor daemon dan masuk ke Tor network, langsung masuk ke Tor network. Nah, ketika Tor network-nya itu mengirim respons, ya akan balik ke Tor daemon lagi. Nah, dari Tor daemon langsung ke kernel ya. Contract ini connection tracking artinya. Kernel contract ini adalah kernel connection tracking di sini. Nah, tapi kalau tidak destination-nya tidak ke Tor network, kita langsung ke default interface-nya. Nah, jadi sangat efisien. Nah, kalau semuanya masuk ke Tor network akan jadi lemot ya, karena Tor network itu banyak sekali layarnya. Ya. Di sini banyak sekali layarnya. Nah, maka dari itu kita menggunakan smart onion routing-nya agar cukup yang destination yang butuh Tor network saja yang dirutekan ke Tor network. Selain itu nggak usah dirutekan ke Tor network seperti itu. Jadi performa tetap dapat kalau kita mengakses public network biasa. Seperti itu untuk smart onion routing. Ya, berikutnya. Nah, ini untuk onion routing-nya ya. Jadi kita menggunakan rule ini. Ya, bisa kita lihat langsung di sini. Ini langsung live saja, ini nggak usah pakai slide ya. Jadi pertamanya ini ada chain custom chain ya. Jadi mulai dari pre-routing dulu ya. Untuk kita hapus semua menggunakan opsi min F ini untuk menghapus flash ya. Kita flash semua rule-nya, semua rules-nya kita flash. Terus di sini untuk yang net table, network address translation table, ini kita menggunakan F dan X ini untuk menghapus semua chain-nya. Setelah dihapus kita mulai melakukan pembuatan chain baru untuk min N. Ini pembuatan chain baru ya di sini. Ini beberapa yang tidak relevan dengan TVPN ini. Yang ini yang mulai di sini kita melakukan. Nah, ini untuk TVPN ini. Ya. Yang ini untuk ini sengaja dibuat private IP ya di sini. Nah, dan yang di sini adalah Tor network-nya. Jadi ketika kita resolve ke Tor network, itu subnetnya selalu berada di range ini. Ya, 10.192.0.0 ya. /CIDR-nya 10. Nah, kita juga bisa melakukan cek misal sini NS lookup ya. NS lookup misal Facebook core www.onion seperti ini. Nah, di sini ini berarti ini belum saya belum terkoneksi dengan VPN sih sebenarnya. Langsung dari sini bisa, jadi sudah saya siapkan tadi DNS-nya, cuma ini saya nggak connect VPN-nya. Jadi ini pasti ini DNS untuk masuk ke itu. Yang DNS tidak ditemukan itu dari IndiHome itu Pak.
Ya, ini IP di home ini. Ya, NS lookup. Oh, ini ada ya. Ada sebentar. Kayaknya ada. Langsung nyoba bisa ini harusnya. Oke, di sini sudah nyala tuh. Oh, ini sudah. Nah, di sini VPN-nya ada di sini 551. Nah, ini sudah saya swapping berhasil ya. Ini VPN servernya yang default gateway. Ini kita coba NS lookup menggunakan itu servernya. DNS servernya NS lookup 10551. Nah, ini ya. Nah, ini addressnya sudah masuk ke yang tadi. Sudah berhasil ini berarti ya. Sudah masuk ke yang ini tadi. Nah, yang ini tadi yang subnet ini 10.192.0.0/10 ya. Nah, di sini 10.212. Nah, ini tetap masuk ya. Tetap masuk ke yang tadi. Kita bisa cek pakai IP kalkulator ya. Ada nggak di sini? Oh, ada. Nah, ini kita copy tadi mana tadi? Kita cek ya. Apakah reset copy? IP kalkulator 192.0.0/10 ya. Ini seperti ini. Ini dari mulainya hostminnya ada di 1910.192.0.1, lalu hostmarknya ada di 10.255.255.254. Berarti untuk 10.212.95.1 dia berada di subnet ini, berarti masih masuk dalam Tor network seperti itu. Berarti ini sudah berhasil lookupnya seperti itu. Dan untuk settingan Tornya seperti ini. Settingan Tornya ya. Nah, sini ini ada shock proxy banyak sekali nih. Nah, untuk settingan Tornya seperti ini. Ini untuk yang ini untuk exit node ini. Exit node. Nah, exit node kita juga deploy exit node ya. Jadi ada HTTPS dan HTTP saja. Jadi ada hanya 2 di sini. Karena kalau saya buka semua port itu yang sering dipakai untuk brute force SSH, brute force RDP dan lain sebagainya sampai saya kena komplain kemarin. Tapi setelah saya hanya membuka exit node ke 443.80 itu sekarang aman ya. Nah, di sini saya juga sudah punya IPv6 di sini. Nah, ini untuk settingnya ada di sini. Nah, ini setting bandwidth di sini. Untuk addressnya, sebentar. Nah, ini addressnya, virtualnya. Nah, ini virtual address network IPv4. Nah, yang ini ya, ini subnetnya yang tadi. Nah, ini ada transportnya. Transportnya ini untuk transparent proxy-nya nanti. Transparent proxy port ini maksudnya. Kita deploy proxy transparent proxy-nya itu di port berapa seperti itu. Nanti kita deploy di 9040. Makanya tadi di sini di sini kita menggunakan transparent proxy ke port tersebut ya di sini. Yang ini 9040. Nah, itu untuk yang itu tadi. Ya, seperti itu untuk gambaran awal TVPN. Ya, berikutnya future work kita apa saja yang akan kita kerjakan ke depannya. Yang pertama itu adalah menambahkan IO U-Ring support ya. IO U-Ring ini efficient system call ya. Kalau kita bisa bahas lain kali ini, IO U-Ring ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Mungkin ngobrol santai minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas IO U-Ring ini. Lalu menambahkan graphical user interface. Saat ini sedang dikerjakan ini ya. Ada teman saya nih namanya Fatih, ini sedang mengerjakan ini GUI support ini ya. Kalau ada TCP support kita akan bring back TCP support ya. Sudah saya drop ya. Yang untuk di versi yang sekarang sudah saya drop TCP supportnya karena performanya buruk, bagus di UDP. Nah, ini perlu kita revisi lagi. Nanti kita ada kode review lagi dan juga menambahkan native Tor network. Nah, saat ini kita perlu Tor Diamond kan di sini. Nah, kita perlu Tor Diamond di sini ya. Kita agar
TVPN itu menjadi software yang lebih simpel, kita akan membuat TVPN itu bisa bekerja tanpa software ekstra. Di sini ada software ekstra, Daemon di sini. Nah, kita akan buat itu. Terus berikutnya membuat aplikasi Android. Terus ada Windows support ya. Untuk saat ini kan hanya di Linux saja, tapi low priority ya. Jadi kita tidak terlalu pakai di Windows ya. Bahkan tim-timnya juga gak ada yang pakai Windows soalnya. Jadi kemungkinan kalau ada yang kontribusi untuk Windows support, kita juga bisa review ya. Silahkan kirim patch ke grup ini ya, di Insight ini. Kalau ada yang mau join silahkan, ini grup Telegramnya di Insight ya. Ya sudah banyak kontributor di sini. Nah di sini ada patch. Nah, ini hampir tiap minggu selalu kita revisi di code review di sini ya. Isinya code review. Nah ini repas saja. Ini kemarin ya ada Pak Khairul ini, beliau mengirim patch untuk GUI support nih, Grafika User Interface. Ini sudah diselesaikan ke rekan-rekan, terus sudah kami review ya, sudah kami tes juga, sudah lumayan ini, sudah mulai ya. Maksudnya lumayan untuk mulai, belum selesai nih, masih panjang sekali prosesnya yang GUI support. Lalu berikutnya ya Windows support itu masih belum ya. Nah berikutnya ini ada ongoing works yang masih kita kerjakan. Itu saya intensif di IOU Ring sekarang ya. IOU Ring ini sudah hampir fully fungsional ya. Sudah kemarin sudah melakukan benchmark simple ya, tapi kodenya itu masih belum final, masih belum bisa handle multiple clients saat itu. Masih belum bagus istilahnya. Lalu berikutnya untuk GUI support kita sudah mulai mengerjakan di sini, sudah terutama ini yang kontributor aktifnya Pak Khairul kemarin untuk yang GUI support. Nah itu saja. Lalu terima kasih juga untuk TVPN 2 kontributor ya. Ada 3 kontributor yang sangat aktif di sini. Ada Pak Lovian Lindal, dan Pak Alviro Iskandar, dan Pak Khairul Ilham. Ini ya, 3 kontributor aktif TVPN. Sangat berterima kasih sekali untuk bisa mengembangkan software ini bersama-sama untuk open source project ini ya. Mungkin cukup sekian ya. Ada yang mau ditanyakan atau dibahas terkait presentasi hari ini? Silahkan. Mas, mau nanya nih. Oke. Kalau dukungan GUI-nya itu pakai apa, Mas? Pakai C juga? Kita kemarin menggunakan GTK 3 ya. Library ya, GTK 3. Kemarin sudah sempat pakai GTK 4 ya, sudah tes tuh, tapi banyak distro ya. GTK 3 ya udah. Gitu. Berarti biar lebih global gitu Pak, GTK 3 gitu ya? Gimana Mas? Maaf putus-putus Mas suaranya. Berarti bisa dibilang biar lebih global gitu pakai GTK 3 gitu ya? Ya, awalnya kita pakai GTK 4 itu ada, memang dicoba di Debian itu. Debian berapa nggak tahu saya. Itu sudah ada yang ngetes itu, katanya nggak bisa install GTK 4 ya, katanya terlalu baru katanya. Ya sudah, kita pakai GTK 3 aja yang sudah support banyak distro ya. Akhirnya ya udah fallback itu kemarin. Oke Mas, makasih. Dan yang lainnya ada yang mau nanya atau enggak? Ada rencana cross platform atau di porting ke bahasa lain enggak? Gimana Mas? Maaf putus-putus Mas. Jaringanku ya. Cross platform sama atau di porting ke bahasa lain kayak Rust. Di porting ke apa? Bahasa lain. Ke bahasa lain. Oh, enggak ada rencana ke bahasa lain,
kita pakai C ya. Kita lebih nyaman pakai C. Paling kalau bahasa lain kita embed ya, paling C++ nanti di link together dengan C gitu. Ini sudah ada di Makefile-nya sudah ada Clang C++, Clang plus gitu sudah ada Clang. Jadi untuk C++ support sangat gampang ditambahkan. Cuma untuk yang bahasa lain, misal tambahkan per Python atau apa yang itu saya rasa belum perlu lah, tidak ada keperluan ke situ. Saat ini hanya bahasa C saja. Oke, makasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin mau kontribusi atau mau baca code-nya, mau code review lah, bug report juga boleh, bug report. Misalnya sudah nyoba software-nya, mau bug report juga boleh. Mas, bentar Mas. Sedikit saran Mas. Mas? Halo ya. Mas, ada sedikit saran nih. Untuk dokumentasi di GitHub-nya mungkin bisa dibilang diperjelas lagi, bisa Mas? Oh ya, oke. Cara mulai dan konfigurasinya gitu Mas. Oke, cara config-nya dan sebagainya. Ya, itu belum didokumentasikan ya. Kurang sekali itu dokumentasinya. Sebenarnya dari help-nya itu ketika sudah execute ada help-nya kan, sudah compile terus dijalankan binary-nya itu ada opsi help-nya. Sebenarnya sudah kami tulis di situ. Jadi ya kita perlu dokumentasi juga sih di repo ya. Menurut saya juga perlu, tapi cuma belum kita buat ya. Ya, makasih masukannya. Nanti saya bilang ke rekan-rekan. Ya Mas, karena ya dari kemarin kan tak cek di reponya ya toh. Ya. Pengen nyoba nih, tapi kan agak kurang paham juga nih gimana sih mulainya dan segala macamnya kan gitu. Kurang jelas memang kalau di GitHub. Tapi sebenarnya sudah kita tulis cara penggunaannya di help ya. Jadi ketika sudah compile binary-nya itu jalankan ada opsi help. Nah, cuma kita perlu juga ini yang dokumentasi di GitHub perlu. Oke. Bisa ditambahkan. Yang lainnya ada yang mau nanya atau gimana? Pada kita akhiri dulu sampai gini gimana Mas? Ya bisa, silakan diakhiri. Ya, sekian dari saya ya, terima kasih. Mas, saya mau tanya dong. Oke, ada yang tanya. Ya, silakan. Ini di VPN ini saya baru dengar sih. Soalnya saya biasanya pakai OpenVPN atau OpenSWAN kayak gitu kan. Kelebihannya apa ya kalau dibandingin sama produk-produk itu ya? Gimana maksudnya, Mas? Yang bikin beda di VPN ini sama VPN yang lain itu apa ya? Atau ini emang ini project itu ya, project yang sifatnya research gitu atau gimana ya? Oh ya, awalnya sebenarnya hanya tugas saja. Di sini ada historinya sih di GitHub nih. Bentar ya, saya cek. Nah, ini ada TVPN. Nah, ini repo yang lama. Ini sebenarnya ada tugas. Ini sebenarnya cari tugas. In this lab, student need to implement simple VPN for Linux. Nah, ini sebenarnya tugas dulu awalnya. Terus ini 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ada tugas bikin VPN. Terus sampai sekarang kita teruskan itu. Terus kita buat cara rombak lagi sampai TVPN. Terus kita ganti TVPN 2 ya. Rombak total terus VPN 2. Yang ini yang repo baru ini. Yang saya buat. Awalnya cari tugas ini. Terus akhirnya
tertarik mengembangkan terus tambahi Tor Network support, tambahi macam-macam. Oke, berarti masuknya research ya? Iya, research ini. Belum sampai ke produk ya? Ya. Ini base-nya dari baru berapa ini? Gimana? Ini base-nya dari OpenVPN bukan, atau ini dari from scratch bikinnya? Oh, from scratch ini, dari from scratch. Ya. Jadi sudah ada Linux driver namanya Tun ya, Tun untuk tunnel itu kita operate Linux kernel terus ngerti ini ya. Jadi ini yang headernya dulu ya, awalnya dari header ini IF Tun sama IF. Nah, kita dulu belajar dari sini, terus belajar bikin VPN ya. Awalnya itu tugas nih. Nah, ini tugas lab nih, membuat VPN nih harus seperti ini ya. Terus akhirnya kan hobi programming, kita enjoy programming. Nah, akhirnya kita teruskan sampai bikin VPN yang stable. Ya, ini belum terlalu stable, cuma sudah lumayan, sudah bisa fungsional di sini. Berarti manfaatin itu ya, raw network traffic ya dari situnnya ya. Ya, langsung pakai API Linux kernel from scratch ya. Jadi bukan niru software VPN lain, tapi langsung bikin sendiri from scratch. Oke Mas, mantap Mas. Terima kasih Mas. Oke. Berarti untuk kelebihannya sendiri Tor Network support, terus apa lagi Mas selain itu? Ya, saat ini yang ada fitur ekstra ya Tor Network itu saja. Tor Network dan ya sudah itu saja, Tor Network. Yang BPF belum selesai yang BPF. Sebenarnya ada sih, sudah ada branch. Dulu ada branch untuk ngerjain nambah BPF support. Cuma belum kelar. Itu masih satu paket sama IOUring juga, IOUring with eBPF. Dulu ada slide-nya di real analysis. Sih. Kemarin ya kita sudah belajar IOUring, sudah banyak. Kita sudah implementasikan, bahkan saya di grup sudah banyak IOUring. Bagaimana? Pertanyaannya? Mau tanya Kak? Ya, silakan. Tadi kan sempat ngebahas pengaturan MTU ya? Ya, ada. Ya. Atau ukuran paket gitu ya Kak ya? Ya, maksimum ukuran paket dalam satu kali kirim. Oke. Nah, biasanya yang saya tahu itu untuk MTU itu memang ukurannya ya bisa dimaksimalkan atau bisa besar gitu untuk dia tidak terjadi penundaan jaringan gitu ya Kak ya? Ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau semisal jaringannya lemah dan kita memberikan pengaturan di MTU itu besar, apakah itu lemot apa gimana Kak? Kalau networknya lambat, kita menggunakan MTU yang kecil agar latensinya juga kecil. Itu untuk biasanya perbandingannya antara jaringan dengan MTU-nya gimana Kak? Saya kurang tahu itu. Saya ada network engineer juga di tempat saya. Jadi ada yang ngatur jumbo frame, ngatur MTU kecil, MTU besar ya. Kayak jumbo frame sampai MTU 9.000-an itu sudah ada ahlinya. Tapi saya nggak terlalu ngerti itu. Cuma untuk general konsumen yang saat ini, yang misal laptop, HP, komputer biasa, itu hanya 1.500 maksimal ya. Untuk optimalnya 1.500 untuk konsumen. Tapi untuk server itu bisa, server yang khusus jumbo ya, jumbo frame itu bisa sampai 9.000-an. Nah, saya nggak tahu apa menentukannya itu berdasarkan seperti apa, saya nggak tahu. Saya bukan network engineer ya soalnya. Tapi yang jelas semakin cepat internetnya, kita bisa pakai jumbo frame ya. Jumbo frame butuh internet cepat. Jadi kalau internetnya lambat, MTU. Kalau internet cepat bisa pakai MTU yang lebih besar seperti itu. Jadi, untuk 1.500 ini sudah lumayan stabil untuk general konsumen. Seperti itu.
Cuma untuk hitung-hitungannya ini cocoknya MTU berapa, nah itu perlu benchmark kalau saya. Tapi kalau network engineer mungkin sudah bisa merasakan, wah ini internetnya kecepatan sekian, ini MTU bagusnya berapa, itu mungkin sudah. Jadi perlukah settingan di networknya, Kak? Wah, putus-putus suaranya. Halo. Halo, ya bagaimana? Oh, iya. Perlu apa? Jadi perlukah settingan di networknya? Ya perlu, ya settingannya itu perlu dites dulu. Misal, oh ini latensinya bagus kalau menggunakan sekian. Itu ada, saya kan kita bisa menggunakan ping itu. Ping itu kita bisa set size-nya berapa. Nah kalau kita set size-nya besar nanti kan pasti di fragment. Kalau udah masuk ke network itu kalau size-nya besar sudah melebihi MTU langsung dipecah-pecah kan otomatis. Iya betul. Oke. Ada lagi yang mau tanya terkait pembahasan hari ini? Ini lagi Kak, itu kan kebanyakan kalau VPN biasanya pakai Linux ya. Harusnya? Apa? Biasanya pakai Linux. Oh iya pakai Linux ya. Iya. Terus ada nggak yang pakai Windows sih? Oh ada VPN yang pakai Windows saja. OpenVPN itu bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux. Banyak sih software VPN yang sudah bisa jalan di Windows juga banyak. Cuma kita awalnya dari Linux. Soalnya pakai Linux terus ini di tim development kita itu hanya pakai Linux aja. Jadi belum pernah bikin VPN di Windows. Sebenarnya ada, bisa di Windows, bisa di banyak sih sistem operasi yang support VPN. Ada kode yang share di GitHub nggak Kak? Ada ya, ini tadi ada reponya ini reponya ya github.com/the-insight/tvpn2 ini tadi di cover ini aja. Ini GitHub-nya, github.com/the-insight/tvpn2 di sini. Oke. Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya terkait pembahasan hari ini? Ini tadi ada ya gimana bilangnya? Bilang referensi gitu ada nggak? Gimana? Maaf kurang jelas. Untuk referensinya gitu loh, maksudnya kayak ayo Yuring dan yang... Ayo Yuring ya, ini ada referensinya ini ayo Yuring. Mana tadi? Nah ini ayo Yuring saya ada slide-nya. Ini waktu Pak Pavel presentasi tuh, Pak Pavel dari Facebook presentasi. Saya kirim di GNWP. Silakan di forward. Siap. IO Yuring ini untuk IO Yuring dan PPF ya. Jadi IO Yuring itu efisien ya, sistem call yang efisien. Ya kita bisa bahas IO Yuring ini. Mulai penggunaannya, example dan demonya langsung live coding bisa IO Yuring, cuma minggu depan aja. Atau ya slogarnya sih, enggak belum tentu minggu depan juga. Slogarnya kapan? Nanti bisa kita jadwalkan kalau ada waktu untuk IO Yuring. Iya, Pak. Dan ada yang lain? Oh iya, pembahasan ini direkam dan mungkin buat yang ketinggalan nanti archive-nya di YouTube lah mungkin ya, nanti kita upload, nanti share juga di channel. Dan pada diem juga semuanya. Jadi mungkin kita akhiri dulu ya, atau gimana Mas? Oke, bisa diakhiri. Kalau nggak ada yang tanya bisa diakhiri. Iya. Bahas yang lain juga. Ya.
Ya, halo. Sebenarnya kurang sih. Halo. Sebenarnya kurang sih. Kurang. Mau bahas siapa ini? Mau yang proxy tadi mau kita apakan misal? Oh, sesinya terlalu pendek. Oh, jadi kan apakah proyek ini akan berakhir ketika Windows dirilis atau apakah akan kedepannya mengikuti seperti blockchain atau kayak yang baru-baru gitu atau gimana tuh? Akan mengikuti? Ya, yang apa tuh misalnya rencananya itu berhenti di perkembangannya itu gimana ya? Berakhir di Windows saja atau akan kemana lagi tuh ceritanya? Mungkin maksud Mas Yosep itu roadmap-nya mau kemana, Mas? Sorry, jaringan saya terputus tadi. Ya, jadi setelah nambahkan video support, mungkin kita tambahkan support yang lainnya juga. Cuma kita belum ada rencana. Rencananya hanya ini saja yang 6 ini. 6. Ini yang sedang dikerjakan 1 dan 2 sekarang. Begitu, Mas. Oh ya, baik, dapat dipahami. Oke, bagus. Ada lagi atau enggak? Kalau enggak ada, bisa kita akhiri ini yang TVPN. Bahas yang lain boleh? Ya, ini bebas sih. Makasih sharingnya, Mas. Oke, terima kasih. Ya, cukup ya untuk sesi TVPN saya tutup. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya kembalikan ke host ini. Silahkan, Maling IT. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya gitu kan. Ya di sini kita ngobrolnya bebas sih. Dan monggo. Iya, silakan bahas di luar TVPN boleh. Mau bahas programming atau mas bahas apa yang